Kayaknya memang tidak cocok ya, lebih baik. Aku yang makan. Maaf, kakek. Aku makan terlalu cepat. Kayaknya aku kebanyakan makan. Aku mau istirahat dulu di kamar. Mau aku panggilkan dokter keluarga? Tidak perlu. Aku istirahat sebentar saja, kakek. Baik. Maaf ya. Sinyan kemarin kehujanan, mungkin agak kedinginan. Aku akan merawatnya sebentar. Mening, kamu kenapa? Aku. Alergi mangga. Shen Mening. Bangun, Shen Mening. Mening, bisa dengar aku? Mening. Minum ini. Buka mulut, minum. Minum banyak-banyak. Shen Mening, cepat keluarkan. Keluarkan semuanya, cepat. Mening, sudah tidak apa-apa. Aku di sini.
Jangan pergi. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Baik. Aku akan menemanimu. Tidak mau aku cari ya? Berani menghalangi dataku, rasakan rasa kematian. Tidak terlalu panas lagi. Ruam akut di tubuh sudah hilang. Mau minum air? Kemarin malam suhumu sangat tinggi. Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Waktu kecil aku alergi mangga. Parahnya, otot pernapasan lumpuh dan jantung berhenti. Jadi aku
hanya ingin berterima kasih padamu. Kenapa melakukan itu? Tahu alergi mangga bisa berbahaya. Kenapa melakukan itu? Untukmu. Dan juga untuk Xinyan. Aku berjanji padanya, akan membantunya mengambil kembali Blue Sea. Dan juga ingin mewujudkan keinginanmu. Harapanku. Meskipun kamu tidak pernah memberitahuku, apa tujuan sebenarnya kamu membawaku kembali? Tapi aku tahu, kamu selalu menunggu. Kamu menunggu waktu yang tepat. Saat itu tiba, kamu akan memberitahuku segalanya. Benar kan? Jadi sebelum itu, aku akan tetap menjadi Zhuang Xinyan yang baik. Aku tidak akan membiarkan diriku terbongkar. Tidak peduli apapun kesulitan yang aku hadapi. Aku tidak akan menyerah. Tang Lin sudah menemukan identitasku kan? Kamu tahu. Serangkaian kejadian yang terjadi belakangan ini. Tang Lin terus mendesak. Aku rasa dia bukan hanya ingin menguji batasku. Dia benar-benar ingin menemukan bukti bahwa aku bukan Zhuang Xinyan. Xing Cheng. Jika Tang Lin menemukan bukti bahwa aku bukan Zhuang Xinyan, kamu bisa mengorbankanku. Apa yang kamu bicarakan? Jika bukti bahwa aku bukan Zhuang Xinyan terbongkar, maka semua ini akan menjadi tanggung jawabku. Manning, kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu apa konsekuensinya jika menjadi gadis palsu. Aku juga tidak tahu hukuman apa yang akan aku hadapi setelah semuanya terbongkar. Tapi aku tahu, malam itu jika bukan karena Zhuang Xinyan, aku sudah mati. Shen Manning, Nyawaku, mataku, semuanya sudah bukan milikku lagi. Jika kita terbongkar, kamu setidaknya harus bersembunyi, agar semua usaha kita sebelumnya tidak sia-sia. Benar kan? Percayalah padaku, aku bisa menanganinya. Bunga tidak akan mekar lagi. musimnya tidak tepat. Bahkan jika musimnya tepat, tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena hati sudah mati. Orang yang seharusnya mekar di sini, satu demi satu, pergi lagi. Bahkan yang bertahan pun berjuang keras.
menyiram. Sinar matahari memberi pupuk. Tetap saja tidak bisa mekar. Tidak akan mekar di dalam. Rumah yang tidak terkena sinar matahari ini. Sudut yang gelap ini. Jadi, haruskah jendela dibuka? Apakah sinar matahari bisa masuk? Jika bisa membuka jendela, biarkan sinar matahari masuk. Biarkan angin masuk. Biarkan yang harus tinggal tetap tinggal. Yang tidak harus tinggal, biarkan dia pergi. Aku akan di sini, menunggu sampai bunga mekar. Kamis sore. Mungkin cuaca akan cerah. Kita pergi ke pantai. Terbangkan layang-layang. Piknik. Aku akan memberitahumu semua rahasiaku. Kembalikan padaku. Kapan adikku Tangki? Perlu minum untuk menghilangkan kesedihan? Ini bukan menghilangkan kesedihan. Ini kemarahan. Siapa yang mengganggumu? Kakak akan mengurusnya. Keluarga Zhuang itu. Yan Xingcheng. Pria ini tidak sesederhana itu. Kenapa kamu harus memilih dia? Jia Tongpa. Berkemampuan. Aku suka. Banyak pria di dunia ini. Asal bukan dari keluarga Zhuang. Kamu suka yang mana? Kakak akan mencarikannya untukmu. Aku hanya mau Yan Xingcheng. Kamu bawa dia ke sini. Kamu sudah cukup membuat keributan, hentikan niat burukmu ini. Dia adalah menantu cucu keluarga Zhuang. Meskipun saya Tangki tidak setuju dengan keluarga Zhuang dalam bisnis. Tapi dalam urusan keluarga, saya tidak punya kebiasaan merebut pasangan orang. Bagaimana jika dia sebenarnya bukan menantu cucu keluarga Zhuang? Bagaimana jika keluarga Zhuang sama sekali tidak punya cucu perempuan? Pokoknya, saya harus mendapatkan Yan Xingcheng. Apapun biayanya, saya pasti akan merebutnya. Kakak, tunggu saja. Saat kebenaran terungkap, saya bisa dengan mudah mejek kembailan hai singke tanggamu. Lin. Kamu harus ingat kamu adalah adikku Tangki. Ingat aturan yang kakak berikan sejak kecil. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kamu harus punya batasan dalam hati. Saya tahu, tidak perlu kamu mengingatkan. Bertemu denganku. Tentu saja.
Rencana kita harus dipercepat. Direktur Lin, sudah bangun, tidur semalam bagaimana? Buka pintunya, saya harus pulang sekarang. Jangan buru-buru, bos kami bilang. 2 hari ini, pelayanan kurang memuaskan. Jadi saya beli makanan ini pagi-pagi. Kita makan bersama. Terima kasih, tapi saya benar-benar punya urusan penting. Buka pintunya. Direktur Lin, jangan tidak kasih muka dong. Kalau kamu pergi, bos pasti bilang saya tidak melayani dengan baik. Pegang ini. Kita minum 1 gelas. Pintu ini kan kunci elektronik. Kamu juga tidak bisa keluar. Tidak akan mengganggu urusan besarmu. Cuaca bagus ya, Mama Shen, Paman, cepatlah. Direktur Lin, makanan ini saya beli khusus untukmu. Anggur ini saya bawa dari Qingdao. Rasanya lembut dan meninggalkan kesan, minum berapapun tidak masalah. Tapi saya benar-benar tidak punya waktu. Kita setuju minum 1 gelas. 1 gelas pun tidak diminum. Sudah cukup, Direktur Lin, minumannya enak. Setelah minum ini, minum lagi 1 gelas. Feng Xiang. Saya benar-benar punya urusan penting, kalau kamu tidak melepaskan saya sekarang. Semuanya akan terlambat, urusan penting apa? Dalam hidup, selain hidup dan mati, semuanya kecil. Yang saya bicarakan adalah urusan hidup dan mati. Yan Xingcheng, saya suka kamu. Disukai oleh putri dari grup Liu Guang. Haruskah aku merasa terhormat? Atau sial? Bertunangan dengan putri dari grup Lan Hai. Haruskah merasa terhormat? Atau sial? Aku pikir jawaban dari pertanyaan ini tergantung pada putri yang duduk di depanmu. Apakah dia asli? Atau palsu? Tang Lin sudah tahu terlalu banyak. Jika kamu tidak melepaskanku, siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Jika benar-benar terjadi sesuatu, sudah terlambat. Direktur Lin, apa yang Tang Lin tahu? Kami juga tahu, bos kami akan menanganinya. Jadi bosmu sendiri yang menemui dia, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku juga tahu, Tang Lin tidak mungkin sendirian. Menemui bosmu, Yan Xingcheng. Dan Xinyan. Tidak, seharusnya Menning. Shen Menning pasti juga akan ada. Aku menebak semuanya dengan benar, kan? Aku terlalu mengenal Tang Lin. Begitu dia mendapatkan bukti, dia akan bertindak lebih dulu. Dan akan melakukan apapun yang diperlukan. Yang dia inginkan sekarang, bukan hanya bosmu Yan Xingcheng. Yang dia inginkan, adalah membuat Zhuang Xinyan jatuh. Sama-sama hancur. Pertanyaan dari Nona Tang ini.
sudah menjadi titik akhir. Masih perlu aku jawab. Yan Xingchen. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kamu merasa semua hal ada dalam kendalimu? Apapun yang aku katakan atau lakukan, kamu tidak terkejut atau senang. Tidak terkejut. Tentu saja ada yang aku takuti. Apakah kamu memblokir sinyal ponselku? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa periksa sekarang. Apakah Tang Lin pernah menghubungiku? Apa yang kamu takutkan? Kamu berani menyentuh Zhuang Xinyan. Ternyata Zhuang Xinyan adalah titik lemahmu. Yang di sana, bukan. Yan Xingchen, kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu datang ke keluarga Zhuang? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa tujuanmu? Apakah kamu berhak tahu? Tuan Yan, apakah kamu pernah memikirkan konsekuensi dari membuatku marah? Mau apa? Ayo lakukan. Halo. Kecelakaan? Apa kecelakaan? Putriku ada di Italia. Halo. Paman Shen, kecelakaan apa? Apakah ada yang terjadi pada Men-Men? Pusat darurat menelepon mengatakan, Menning baru saja pulang ke negara, jatuh di bandara. Sekarang dalam kondisi kritis. Apakah ini benar? Ayo kita cepat-cepat pergi melihat. Ibu, jangan panik dulu, Paman Shen. Apakah kamu punya nomor luar negeri Men-Men? Cepat hubungi dia. Taksi. Benar-benar akan terjadi sesuatu. Yan Xingchen. Kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Denganmu, tidak perlu. Halo, Ayah. Mereka mau apa? Apakah bahkan ayah akan dibawa? Tidak. Bukankah itu Men-Men? Ayah, Yan Xingchen, apa sebenarnya kebenarannya? Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Group Horizon New Turkana, Blue Sea Shining Star. Hari ini mengumumkan pemberitahuan penting. Wakil Presiden Tuan Yan Xingchen, nama aslinya Yani, adalah cucu kandung dari ketua grup Blue Sea, Zhuang Cheng'an, yang hilang di luar negeri 17 tahun yang lalu. Yani akan mengembalikan nama aslinya dan mengambil alih sebagai CEO baru Blue Sea Shining Star. Shen Menning.